Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat datang di episode pertama Kepoin Parahyangan. Di episode pertama ini kita akan berbincang dengan Kepala SMP Parahyangan, Bapak Adam Bagus Sampurna, yang akan membagikan praktik baiknya dalam mengelola sekolah. Namun sebelum kita mendengarkan atau sebelum beliau membagikan bagaimana beliau mengelola SMP Parahyangan ini, mari kita sapa dulu Kepala SMP Parahyangan, Bapak Adam Bagus Sampurna. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apa kabar hari ini, Bapak? Baik sekali. Baik. Terima kasih Bapak sebelumnya sudah bisa meluangkan waktunya untuk berbagi praktik baik di episode pertama Kepoin Parahyangan. Untuk yang pertama, barangkali di luar sana ada yang belum kenal nih dengan Bapak. Siapa sih Bapak dan sejak kapan menjabat di Parahyangan? Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan ya, nama saya Adam Bagus Sampurna dan saya menjabat di SMP Parahyangan ini sebagai kepala sekolah sejak tahun 2020, tepatnya bulan Mei. Bulan Mei 2020. Apakah itu juga tahun pertama SMP Parahyangan, Pak? Oh tidak. Oh tidak. Berarti Bapak bukan kepala sekolah pertama mungkin ya? Bukan. Justru melanjutkan. Melanjutkan. Baik, kalau begitu Bapak mungkin bisa sedikit diceritakan nih awal mula Bapak kesini ya, kondisi sekolah seperti apa mungkin ya, dan mungkin Bapak juga bisa menjelaskan apa hal pertama yang Bapak lakukan ketika kesini. Dari apanya nih? Apakah dari sisi sarananya atau dari manajerialnya? Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu kondisi sekolahnya deh. Kondisi sekolahnya dulu ya. Pertama Baik. kali Bapak kesini deh. Oke. Kalau kondisi sekolah ya, pertama itu saya mendapatkan informasi tentunya dari para alumni ya, para alumni dan para tokoh-tokoh masyarakat yang sudah lama tinggal di sekitar sini. Nah, jadi kondisinya itu sekolah ini sebetulnya sudah ada cukup lama ya. Kalau dihitung-hitung itu ternyata dari tahun 2014. 2014. Betul. Berarti kalau sekarang 2024 10 tahun yang lalu ya, atau 6 tahun yang lalu sebelum saya kesini. Ya. Nah, kondisinya itu ya mungkin bisa dikatakan tidak layak ya. Kalau dikatakan kurang layak mungkin masih ada layaknya. Oke. Kalau menurut saya itu tidak layak. Kenapa? Karena dari kondisi bangunannya pun pada saat itu mirip seperti rumah hantu. Kenapa tuh? Kalau malam itu gelap sekali. Oke. Artinya tidak ada penerangan ya. Gelap sekali dan kondisinya itu sangat apa ya? Sangat kumuh ya. Ditambah lagi kayak area seperti area lapangan gitu ya. Itu hampir mirip seperti rawa-rawa mungkin. Rawa-rawa yang ada di tengah kota. Ya, oke, bisa dijelaskan. Kenapa saya sebut tengah kota? Karena kan pada larang ini identik dengan tengah kota ya. Terus area parkir juga yang sangat ya tidak beda jauh lah dengan kondisi lapangan yang tadi. Terus itu baru sarana ya, belum sarana-sarana lainnya ya, seperti kelas ya, ruang guru dan bahkan sarana-sarana penunjang seperti wah kayaknya kalau kita ngebahas Infokus terus laptop itu kayaknya masih jauh lah. Gitu. Ya, jauh dari sana. Itu baru sarana ya. Terus kalau kita lanjut ke SDM ini ada hal yang menarik gitu ya. Yang saya dapatkan nih dari para alumni dan para masyarakat. Jadi masyarakat itu bercerita gitu ya ke saya pada waktu itu. Jadi pada pagi hari tepatnya 7:30. Kalau bagi saya itu 7:30 udah cukup siang ya, bukan pagi gitu ya. Udah cukup siang 7:30. Nah, itu murid rame di depan sekolah. Di luar atau di dalam? Di luar. Oh, di luar. Kan Oke. penasaran nih warga nanya, ya kenapa masih pada di luar? Ternyata gerbangnya masih dikunci. Oke. Oke, berarti gurunya belum ada yang datang ya. Ya. Lucu. Maksud saya gini, kenapa murid bisa datang lebih dulu daripada gurunya? Itu kan hal yang cukup mencengangkan gitu ya. Nah itu mungkin hal yang menarik yang saya dengar dari masyarakat sekitar. Oke, Bapak. Terima kasih nih udah berbagi soal
kondisi yang dulu-dulunya. Tapi kalau misalnya kita bisa simpulkan, mungkin ketika pertama kali Bapak kesini, kondisi sekolah itu bisa dikatakan miris sekali ya Pak. Ya, dengan kondisi yang sarana prasarananya seperti itu, kemudian kondisi guru-gurunya atau mungkin dalam hal tenaga pendidiknya juga ya bisa dikatakan juga miris Bapak ya. Lantas apa yang pertama kali Bapak lakukan, atau apa sih yang pertama kali Bapak perbaiki deh ketika pertama kali Bapak menjabat sebagai kepala SMK Parahyangan di sini? Oke, pertama kali ya yang Ya, saya perbaiki. Nah, tentunya yang pertama kali itu adalah saya membenahi diri sendiri dulu, karena saya harus menyesuaikan diri saya dengan lingkungan yang ada. Nah, dan saya teringat nih pepatah mbah saya gitu, karena keluarga memang banyak yang dari Malang juga ya. Jadi mbak saya pernah berkata, dan bahasa Sunda sih, yang namanya orang Jawa kadang Sundanya Sunda kasar ya. Kurang lebih seperti ini. Maneh teh kudu bisa menghapekeun maneh, kudu bisa menghapekeun maneh di mana wae. Jadi intinya kita itu harus bisa menitipkan diri dimanapun kita berada. Berarti kan apa yang harus kita benahi pertama? Tentunya diri sendiri dulu. Lingkungan seperti apa, maka kita harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Nah, setelah kita berhasil mungkin ya menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada, nah maka selanjutnya yang kita rubah, yang saya rubah waktu itu adalah SDM-nya. Ya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat mungkin ya, pada saat itu saya memaparkan keinginan saya seperti apa ya, karena saya ditunjuk sebagai pemimpin, siapa atau tidak mengikuti kemauan saya gitu. Kalau tidak ya mohon maaf, kita akan merombak manajemen SDM yang ada. Dan pada saat itu ternyata banyak yang tidak siap dengan permintaan atau keinginan saya pada saat itu gitu ya. Hasilnya 80% SDM itu kita rombak. 80%. Bahkan kalau kita hitung sampai sekarang mungkin 100% itu udah terombak. Oke, jadi sudah tidak ada yang dulu mungkin ya, bisa dikatakan. Betul, ya tidak ada. Selain dari SDM, kalau misalnya sarana prasarana yang menjadi fokus pertama Bapak ketika pertama kesini yang diperbaiki? Sarana ya. Nah, untuk sarana nih, fokus sarana yang diperbaiki, apalagi dengan anggaran yang terbatas ya. Betul. Karena pada saat itu, bukan pada saat itu aja sih sebetulnya, sampai saat ini gitu ya. Bahkan kalau pada saat itu kan sekolah itu belum memiliki izin, artinya kan kita nggak punya bantuan sama sekali dari pemerintah ya. Bahkan bos pun belum ada ya. Tapi setelah memiliki izin, oh ya mungkin sekedar informasi tambahan aja, jadi kita itu mendapatkan izin kurang lebih di bulan Oktober ya, tahun 2020. Baru 4 tahun kemarin. Betul, Oktober 2020 kita baru mendapatkan izin. Baru mengurus izinnya itu di bulan Juni. Jadi 1 bulan setelah saya di SK-kan mungkin ya, baru saya menguruskan izinnya gitu. Nah setelah mengurus izin lah, barulah kita memperbaiki sarana tadi ya, sarana. Untuk sarana yang diperbaiki pertama kali itu adalah musola dulu. Musola. Kenapa tuh Pak? Nah, karena kan musola ini adalah tempat ibadah kita sebagai umat muslim gitu kan. Nah, kenapa musola? Kita ingin menambah keberkahan di sekolah ini. Dengan adanya tempat ibadah, insya Allah sekolah ini makin berkah. Setelah musola, yang saya perbaiki selanjutnya adalah ruang guru Pak. Ruang guru. Jadi dulu itu ruang guru itu nggak ada toiletnya. Baik. Ruang guru itu nggak ada toilet. Terus kemana para guru kalau ke toilet Pak? Toilet siswa yang ikut sama siswa gitu kan. Ya mungkin ada cenderung, kalau bahasa Sunda itu kagok ya. Kagok gitu ketika toilet guru harus berbaur dengan toilet siswa gitu ya. Nah, akhirnya kita membuat toilet sendiri gitu, untuk para guru khusus gitu. Kenapa sih itu diperhatikan? Karena itu adalah untuk kenyamanan para guru. Nah, karena saya berprinsip kalau guru nyaman di sekolah, insya Allah bisa mendidik murid dengan nyaman juga. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk sharing pengalamannya pertama kali kesini nih. Luar biasa, ternyata cukup banyak yang harus diperbaiki ya, mulai dari manajemen sampai sarana prasarana juga. Oke, kita langsung masuk ke pokok pembahasan kita, yaitu tentang
manajemen sekolah ya Bapak. Pertanyaan pertama saya nih, bisa dijelaskan apa yang menjadi kunci ya, apa yang menjadi kunci keberhasilan Bapak dalam mengelola sekolah ini? Oke, kunci keberhasilan ya. Ya, Kalau kita rangkum nih ya dari kunci keberhasilan itu sebetulnya ada 3 pilar utama ya, dan 1 elemen inti. Oke. 3 pilar utama itu apa aja? Yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif. Yang kedua adalah pengembangan profesi yang berkelanjutan. Profesi yang berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah terlibatnya semua stakeholder di lingkungan SMP Parahyangan ini. Dari mulai kepala sekolah dan guru itu yang paling utama ya. Terus juga ada komite sekolah, perwakilan orang tua, ya, seluruh orang tua sebetulnya. Lalu tokoh masyarakat, dan tentunya yang paling penting yang harus terlibat adalah para muridnya. Nah, itu adalah 3 pilar utama ya, tadi komunikasi, pengembangan profesi, dan juga keterlibatan semua stakeholder. Nah, setelah itu ada satu lagi yang paling inti tadi ya, yang belum disebutkan, yaitu memiliki mimpi yang jelas atau memiliki visi yang jelas. Oke, menarik nih. Ada Bapak merangkum kunci keberhasilan Bapak dengan 3 pilar utama. Tadi itu yang pertama adalah komunikasi ya Bapak, tentang komunikasi yang efektif. Bisa dijelaskan dengan lebih mendetail bagaimana Bapak melakukan atau bagaimana strategi Bapak untuk memastikan bahwa komunikasi yang efektif ini bisa terjadi di SMP Parahyangan? Mungkin saya akan menjelaskan dulu ya, kenapa sih komunikasi itu sangat penting. Karena gini, ketika kita menyampaikan sesuatu, kalau hanya 1 kali gitu kan, itu bisa saja ada miskomunikasi. Ya, saya ingin A, nyampe ke staf A, tapi kadang nyampe ke gurunya B. Ya, bisa seperti itu gitu kan. Nah, makanya harus ada komunikasi yang efektif. Nah, bagaimana cara membangun itu? Nah, jadi dengan para staf itu tentunya saya selalu mengadakan pertemuan. Kan kalau pertemuan ya sebetulnya setiap hari juga kita selalu bertemu gitu kan, mengkomunikasikan dengan para staf itu apa sih yang terjadi di sekolah, apa yang kurang dan lain sebagainya, itu selalu. Lalu dengan para guru, nah selain pertemuan pertemuan tidak sengaja gitu ya di ruang guru, nah kita pun ada pertemuan rutin biasanya. Itu pertemuan rutin itu dilakukan 1 pekan sekali, biasanya di hari Selasa setelah selesai pembelajaran. Oke Bapak, adakah hal lain selain misalnya Bapak ya tadi kan ada pertemuan rutin dengan staf, pertemuan rutin dengan guru-guru, bagaimana Bapak membangun komunikasi yang efektif dengan unsur lain seperti siswa dan orang tua? Nah, kalau dengan siswa kita selalu merencanakannya biasanya setidaknya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali setidaknya gitu ya. Tapi di luar itu pun saya selalu melakukan komunikasi gitu kan, misalkan nggak sengaja sambil ngobrol dengan siswa gitu ya di luar, atau dengan OSIS-nya, ya itu selalu ada komunikasi. Kalau dengan orang tua itu hampir setiap bulan ada komunikasi. Setiap bulan. Apalagi dengan komite sekolah, dengan ketua komitenya itu hampir mungkin bisa dikatakan dua hari sekali. 2 hari sekali, cukup intens, cukup sering berarti ya. Sering sekali. Oke. Baik Bapak, itu tentang komunikasi efektif ya Bapak. Pak, bagaimana Bapak membangun komunikasi ini dengan pertemuan-pertemuan rutin bersama para guru, kemudian staf, dan tak lupa orang tua, komite, bahkan dengan siswa-siswa pun sering berkomunikasi ya Bapak. Baik, terima kasih Bapak untuk yang pertama. Untuk yang kedua nih, ada pilar yang kedua. Tadi Bapak bilang bahwa pilar yang kedua itu kalau tidak salah adalah tentang pengembangan profesi yang berkelanjutan. Tadi ini untuk guru. Betul. Oke. Boleh dijelaskan juga nih Pak, bagaimana program atau apa saja sih program yang Bapak miliki untuk mendukung perkembangan profesi atau pengembangan profesi yang berkelanjutan. Pengembangan profesi yang berkelanjutan ini memang untuk guru ya, untuk SDM-nya dulu. Nah, seperti apa? Nah, kita itu selalu mengadakan atau mewajibkan ya guru-guru itu setidaknya mengikuti pelatihan ya, pelatihan dari manapun itu ya, dari sumber yang jelas tentunya ya.
itu setidaknya 2 kali dalam 1 semester. 2 kali dalam satu Itu semester. minimal. Minimal. Terus untuk webinarnya, gitu, karena kan webinar itu banyak di mana-mana ya, apalagi sekarang itu ada PMM. Iya, Di PMM. Nah, guru itu wajib mengikuti webinar di PMM itu setidaknya 1 bulan sekali. 1 bulan Setidaknya. Betul. Dan untuk topik khusus di PMM ya pelatihan mandirinya ya itu bisa ya yang tadi itu 1 semester setidaknya 2 kali. Nah itu untuk pembangunan profesi yang berkelanjutan. Nah kenapa ini saya katakan sebagai pilar utama gitu kan? Karena kan di kurikulum mereka itu ada pepatahnya, guru yang tidak mau belajar sebaiknya berhenti mengajar. Oh, ya itu adalah pepatah yang menurut saya sangat ngena sekali gitu ya. Ya. Dan juga sesuai kurikulum mereka juga kita itu harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Oke, Bapak, kalau misalnya seperti itu ya Bapak bilang bahwa guru-guru itu diminta untuk melakukan pelatihan, mengikuti pelatihan atau mengikuti webinar-webinar yang tentunya pasti sesuai dengan bidang yang mereka ampuh ya Betul, Bapak. Setelah mereka melakukan itu, apakah ada kegiatan lain Bapak? Misalnya sharing atau bagaimana mungkin kelanjutan dari kegiatan yang mereka lakukan, yaitu webinar dan pelatihan tadi. Nah setelah webinar dan setelah pelatihan tentunya ada diseminasi ya kepada para guru lainnya. Nah itu juga dilakukan pada hari Selasa setelah KBM ya di komunitas belajar. Jadi pertemuan rutin itu salah satu kegiatannya adalah Betul. untuk berbagi apa yang sudah mereka pelajari. Betul. Jadi berbagi apa yang mereka pelajari sekaligus kita mengkomunikasikan ya. Apa sih yang guru-guru dapatkan dari pelatihannya itu atau dari webinarnya. Nah selain itu juga kami mendorong guru-guru itu untuk melaksanakan PTK ya, atau penelitian tindakan kelas gitu ya. Jadi supaya guru-guru itu bisa meneliti kelasnya seperti apa ya, mencari permasalahannya dan mencarikan solusinya bersama-sama gitu. Oke, luar biasa nih. Jadi memang Bapak ini sangat amat mendukung ya tentang apa ya, pengembangan profesional para gurunya, dan tidak hanya sekedar untuk mendapatkan sertifikat mungkin guru-guru itu ya. Betul. Yang paling penting mungkin tadi ya dikomunikasikan lagi apa yang sudah mereka pelajari. Karena kan kalau sertifikat itu bisa dibuat, Pak. Iya, betul sih. Gampang sekali kan bikin sertifikat. Betul. Oke Bapak, menarik nih tadi ya tentang pengembangan profesional yang berkelanjutan ya. Nah, sekarang mungkin kita masuk lagi yang ketiga ya, pilar yang Bapak sebut yang ketiga kalau tidak salah tadi itu tentang keterlibatan ya Pak. Ya, keterlibatan semua stakeholder. Itu bisa dijelaskan bagaimana Bapak melakukannya? Oke. Keterlibatan semua stakeholder. Tadi kan kalau dengan guru dan siswa itu selalu ada pertemuan rutin gitu ya. Betul. Nah, kalau dengan pihak luar, kita itu punya yang namanya ya komite sekolah ya. Komite sekolah itu terdiri dari orang tua, unsur orang tua, lalu ada juga unsur guru di situ ya, perwakilan, dan tentunya ada tokoh masyarakat yang terlibat gitu. Nah, mereka itu semuanya terlibat dalam mengambil keputusan penting. Ya. Terlibat dalam mengambil keputusan penting, seperti penyusunan kurikulum, penyusunan visi dan misi, ya. Bahkan sampai ke penyusunan anggaran pun kita akan melibatkan stakeholder tersebut. Oke, menarik ya. Jadi seluruh apa ya, bisa dibilang mungkin kegiatan atau mungkin seluruh hal yang berkaitan dengan sekolah, Bapak melibatkan semuanya, tidak hanya guru dan Bapak sendiri, mungkinnya tidak hanya guru-guru, staf dan kepala sekolah, tapi siswa pun diikut sertakan ya Pak? Betul. Bahkan siswa pun. Bahkan siswa dan ya orang tua juga pasti harus ya Pak? Pasti harus karena mereka yang menitipkan. Betul. Ya, seperti itu ya Pak. Baik, kalau begitu Bapak tadi juga Bapak bilang bahwa Bapak mengundang para orang tua, siswa, komite itu dalam pembentukan visi dan misi ya salah satunya. Boleh mungkin Bapak berbagi juga pengalaman Bapak ketika membagikan visi misi, apa yang dibahas dan sebagainya. Oke, tentang visi dan misi ya. Betul. Nah, jadi pertama itu tentunya saya bertanya dulu kepada siswa
melalui wali kelasnya, ya, lalu kepada orang tua melalui komite sekolah, ketua komitenya, tokoh masyarakat juga, dan kepada guru. Saya bertanya, apa sih keinginan kalian menyekolahkan putra putrinya di sini? Saya bertanya dulu mimpinya apa, inginnya anaknya itu seperti apa, gitu ya, ingin hasilnya seperti apa. Nah, kita kasih waktu mereka setidaknya 1-2 pekan untuk menyelesaikan itu, lalu masuk ke kami. Setelah itu kita olah datanya, lalu kita coba merumuskan dulu, ya, ternyata keinginan masyarakat seperti ini, gitu ya. Nah, setelah terumuskan, lalu saya bikin draft visi dan misi, ya, masih dalam berbentuk draft. Setelah itu kami akan mengundang semua terlibat, ya, semua pihak tadi, gitu ya, dari mulai guru, orang tua, siswa juga, ya, ketua komite, dan juga kami akan mengundang perwakilan dari dinas pendidikan, untuk mengetahui ini loh visi misi kita, gitu. Ya. Setelah itu kita kumpulkan, kita bacakan. Nah, sesuai apa tidak nih dengan keinginan yang Bapak Ibu harapkan tadi? Karena kan sebelumnya sudah ngasih keinginan nih, ya. Nah, kalau sudah sesuai, ya, kita akan langsung menetapkan. Dan kalau masih ada yang kurang, langsung kita perbaiki di situ. Oke, baik. Apakah apakah seluruh visi misi atau rumusan visi misi itu didasarkan pada permintaan orang tua atau siswa, atau juga Bapak mempertimbangkan keinginan-keinginan dari sekolah, Pak? Oke, tentunya itu dipertimbangkan juga. Harapan sekolah itu dipertimbangkan. Kenapa? Karena kan sekolah itu menilai dari karakter masyarakat atau kekurangan dari masyarakat yang ada, gitu kan. Nah, keinginan sekolah dimasukkan, ditambah keinginan masyarakat. Nah, tapi yang menarik di sini, ternyata keinginan sekolah dan keinginan masyarakat itu sinkron, sama ternyata. Keren. Padahal nggak koordinasi dulu, gitu. Ya. Tiba-tiba ternyata sama, gitu. Keinginan orang itu seperti ini loh, gitu. Oke. Jadi intinya mungkin tadi kembali ke pilar pertama, ya, Pak. Kita komunikasi lagi, betul. Jadi apa yang kita inginkan kita komunikasikan dengan orang tua, dan apa yang orang tua inginkan komunikasikan ke sekolah, dan kita cari titik tengahnya, mungkin seperti itu, ya, Bapak. Betul sekali. Sip. Luar biasa nih dalam mengelola atau dalam pengelolaan visi misinya nih tadi, ya. Oke, Bapak, pertanyaan berikutnya nih masih berkaitan dengan visi misi, Bapak, ya. Tentunya setelah pembuatan visi misi, banyak hal yang akan diturunkan dari visi misi, dan salah satunya adalah program. Betul. Ya, program. Nah, boleh nih diceritakan program unggulan apa dari SMP Parahyangan yang menurut Bapak paling berhasil dalam membentuk siswa sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan oleh sekolah dan kampus? Baik. Karena kan visi misi kita itu secara garis besarnya aja, ya. Secara garis besarnya itu adalah merujuk kepada akidah akhlak, gitu ya. Akidah dan akhlak, gitu. Itu garis besarnya ke situ. Nah, jadi program yang kita susun pun ya sesuai dengan tadi, ya, sesuai dengan visi dan misi, sesuai dengan akidah dan akhlak. Salah satunya kita itu punya program pesantren pelajar untuk para putra. Pesantren pelajar. Tuh, dan itu dilaksanakan pada hari Sabtu sore sampai dengan hari Minggu pagi. Jadi mereka diwajibkan untuk menginap di sekolah. Putranya aja, tapi ya nyantri, ya, Pak. Nyantri, betul. Sesuai namanya pesantren pelajar. Walaupun mungkin belum full seminggu mungkin, ya. Ya. Satu malam saja. Tapi mungkin mereka bisa merasakan lah rasa santri itu seperti apa. Betul. Okay. Itu baru putra, ya. Oke, putra. Kalau putrinya itu kita punya program keputrian. Itu biasanya dilaksanakan di hari Jumat. Nah, jadi ketika yang laki-lakinya sholat Jumat, ya, di masjid, itu sholat Jumatnya pun kita kawal, ya, bareng-bareng dengan para guru. Setelah itu putrinya keputrian, dan setelah selesai itu kita langsung ke program selanjutnya. Program selanjutnya apa tuh, Pak? Ada yang namanya program tahfiz Quran. Jadi ya, walaupun kita sekolah umum, kita juga tidak ingin kalah dengan sekolah-sekolah madrasah, ya. Kita ada program tahfiz, setidaknya lulus dari SMP Parahyangan itu, saya ingin murid-murid itu setidaknya lancar dalam membaca Al-Quran dan setidaknya hafal 3 juz. 3 juz. Betul, ya. Juz berapa aja tuh, Pak? Itu dari juz 30, 29, dan 28.
28 29 30. Betul, dan hasilnya juga cukup baik ya. Hasil mungkin hasil survei kembali ya ke orang tua. Jadi ternyata ada anak yang sebelumnya itu nggak bisa ngaji ya, dan setelah mengikuti program tersebut anak itu alhamdulillah bisa ngaji ya, bahkan bisa melanjutkan hafalannya. Dan selain tadi mungkin ya program kepesantrenan, akidah dan akhlak ya, kita juga banyak program-program ekstrakurikuler. Tentunya ini bertujuan untuk menyalurkan minat dan bakat peserta didik ya. Jadi kalau nggak ada ekskul kan kita nggak tahu anak itu fokusnya di mana gitu ya. Ada yang fokus di futsal kan ya, atau di bela dirinya, atau mungkin ada yang ingin melatih fokus dengan mengikuti ekstrakurikuler panahan ya. Ada juga yang suka ngotak-ngatik mesin tuh. Nah, kita fasilitasi dengan ekstrakurikuler robotik. Oh, ada robotik. Ada ya. Ada juga yang ingin mengikuti perkembangan zaman ya, atau jago dalam bahasa asing. Ada juga ekstrakurikuler bahasa asingnya ya. Bahasa asing apa aja Pak? Bahasa asing yang ada dan udah berjalan itu ada bahasa asing, bahasa Inggris ya, dan ada bahasa Jerman juga. Bahasa Jerman juga. Betul. Baik Pak, selain tadi ya saya mendengar yang fokusnya adalah program keagamaan tentunya. Kemudian juga dalam pengembangannya Bapak juga menyediakan, sekolah juga menyediakan berbagai ekstrakurikuler ya. Apakah ada hal program lain juga yang bisa diunggulkan yang mungkin menjadi menjadi kebanggaan Bapak sebagai pengelola SMP Parahewan? Oke. Program lain selain ekstrakurikuler dan tadi ya program keagamaan ya. Nah, mungkin tentunya kita memiliki program-program yang mendukung P5 ya. P5 seperti karena sekarang itu udah masuk ke industri 4.0 bahkan menuju industri 5.0 ya. Jadi setidaknya anak-anak itu harus bisa gambar, dalam hal ini gambar menggunakan aplikasi ya, atau mendesain. Ya, jadi kita pun memiliki program membuat desain menggunakan aplikasi gitu ya, membuat desain gambar. Lalu P5 selanjutnya kita juga punya budaya memilah sampah ya. Jadi kita harus memungut sampah sekecil apapun dan simpan pada tempatnya. Selain menyimpan sampah pada tempatnya, ya tentunya harus sesuai dengan warnanya, artinya sesuai dengan kondisinya. Sampah organik ya di organik, di anorganik ya tentunya di tempat yang anorganik. Sampah kertas di tempat kertas juga. Dan itu tidak berlaku di sekolah saja. Bahkan kalau kita kegiatan di luar ya, contohnya ada kegiatan outing class, kegiatan study tour ya, nah kita pun selalu membiasakan pemilahan sampah itu. Jadi nggak hanya di dalam kelas gitu. Bahkan kita pun mengajak para murid ke tempat pembuangan sampah akhir yang ada di Sarimukti Cipatat. Itu kan tempat pembuangan sampah se-Bandung Raya ya, hampir sama kayak Bantar Gebang yang ada di Bekasi. Ya, itu tumpukan sampah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyadarkan kepada peserta didik, ini loh sampah hasil kalian kalau tidak dipilah ya. Tapi kalau dipilah kan kita bisa memanfaatkan sampah-sampah plastik ya. Tapi sampah plastik pun udah mulai sedikit Pak sebenarnya. Karena kita punya program lainnya yaitu Zero Plastic Waste atau apa tuh? Minim ya, atau nol sampah plastik. Ya. Bisa dijelaskan Pak Zero Plastic itu? Zero Plastic ya. Jadi peserta didik itu atau enggak kantinnya, karena kan yang kantin sekolah itu dari masyarakat juga ya, karena kita ingin berkolaborasi gitu dan kita membangun komunikasi tadi ya. Jadi kantin sekolah itu tidak boleh menjual minuman dalam kemasan. Kenapa tidak boleh? Karena itu menimbulkan sampah-sampah gitu kan. Makanya siswa itu diwajibkan membawa botol minum sendiri. Nah, dan untuk air minumnya kita fasilitasi secara gratis ya. Jadi air minumnya kita fasilitasi secara gratis. Lalu untuk makannya pun sama ya. Makannya pun sama. Jadi kalau kantin mau jual makanan-makanan seperti makanan tradisional ya, kayak gorengan, terus ada cilok ya, apa lagi makanan tradisional tuh, batagor ya, tradisional juga ya maksudnya. lepet ya bala ya, seperti itu ya. Nah itu juga nggak boleh pakai plastik Pak. Gitu. Nggak boleh pakai plastik, nggak boleh pakai koran ya. Itu anak-anak itu harus bawa tempat makannya sendiri. Tempat makannya sendiri. Tuh ya, tempat makannya sendiri.
Kamu nggak bawa tempat makan gimana? Ya udah kamu cuci tangan terus gini aja. Tangei, Iya, ya, betul. kata orang Sunda mungkin ya. Gitu. Oke, menarik nih, banyak sekali ya program yang menjadi program unggulan untuk Bapak, untuk sekolah ya, untuk siswa-siswanya sehingga bisa mencapai visi dan misi sekolah yang diharapkan. Betul. Dan bisa dikatakan mungkin program-program tersebut tidak hanya berfokus pada keterampilan ya Bapak, tapi yang paling penting mungkin justru kepada sikap mereka. Betul Ya. sekali. Bagaimana mereka membuang sampah dengan tidak sembarangan dan sesuai dengan jenisnya, kemudian bagaimana mereka menjaga lingkungannya dengan tidak membawa atau menambah sampah-sampah plastik ya, dan sudah jelas tadi program keagamaan di mana spiritualitas mereka yang ditingkatkan. Luar biasa Pak, terima kasih nih untuk sharingnya. Terakhir nih Pak, sebelum kita menutup kegiatan tanya jawab kita hari ini, pertanyaan terakhirnya adalah apa sih tantangan terbesar yang Bapak hadapi ketika menerapkan praktik baik yang Bapak bagikan hari ini ya, dan bagaimana Bapak mengatasinya? Oke, tantangan ya. Betul. Kalau bicara tantangan tentunya banyak ya tantangan itu dan tentunya harus dihadapinya. Ya, betul. Nah, tapi ini yang ditanyakan adalah tantangan terbesar. Tantangan terbesarnya Pak. Tantangan terbesar yang kita hadapi itu adalah menjaga konsistensi. Menjaga konsistensi bagaimana agar semua ini terus berjalan ya, dan juga memotivasi semua pihak. Nah, karena tentunya yang kita lakukan ini adalah kan jangka panjang ya, bukan untuk 1 semester, 2 semester, 1 tahun, 2 tahun, tapi ini jangka panjang gitu. Menjaga motivasi jangka panjang itu adalah tantangan yang terbesar bagi kita. Nah, dan cara mengatasinya adalah kita selalu berusaha menghargai setiap kontribusi sekecil apapun ya. Jadi kontribusi sekecil apapun atau enggak saran sekecil apapun ya, kita itu selalu hargai, dan tentunya kita itu selalu rutin mengevaluasi program yang ada, baik itu program sekolah atau visi misinya mungkin ya, atau program sistem sekolah ya, itu selalu kita evaluasi. Oke, kalau begitu berarti tantangan terbesar yang Bapak hadapi adalah justru dalam konsistennya ya Bapak. Betul. Dan Bapak mengatasinya itu dengan tadi selalu menghargai kontribusi sekecil apapun ya. Betul. Dan evaluasi rutin juga menjadi salah satu yang selalu Bapak lakukan untuk bisa tetap konsisten dalam memanage atau mengelola sekolah ini. Baik Bapak, terima kasih banyak nih Pak atas praktik baiknya, berbagi praktik baiknya luar biasa, sangat inspiratif, dan semoga praktik baik di SMP Parahyangan ini juga bisa menginspirasi sekolah-sekolah lainnya, dan juga semoga juga Bapak selaku pimpinan SMP Parahyangan ini bisa tetap tadi konsisten dalam menjalankan programnya, dalam menjalankan prinsip-prinsip mengelola SMP Parahyangan ini. Terima kasih Bapak sekali lagi atas berbagi praktik baiknya. Baik teman-teman semua, itu dia perbincangan kita dengan Kepala SMP Parahyangan Bapak Adam Bagus Sampurna terkait dengan bagaimana beliau mengelola SMP Parahyangan ini ya. Dan semoga sekali lagi bisa menginspirasi teman-teman semua, para guru maupun para kepala sekolah yang sedang memimpin sekolahnya masing-masing, sehingga bisa memanage sekolahnya dengan lebih baik lagi. Sekali lagi semoga apa yang kita bincangkan hari ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak sekali lagi untuk yang sudah menonton episode pertama Kepoin Parahyangan ini ya. Terima kasih, kami pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.